Pria tua itu mendecakkan bibirnya. Semua orang bernama Tama. Informasinya ada di sini, jika dia tidak berbohong. Mungkinkah dia orang Indonesia perantauan? Namanya Tama. Dia juga orang Indonesia, tapi kewarganegaraannya dari negara lain. Isyana berkata, dia bilang dia dari Indonesia, tapi aku tidak mengesampingkan situasi yang kamu sebutkan. Lagi pula, banyak di luar negeri orang Indonesia memiliki rasa identitas yang kuat dengan tanah air mereka, dan mereka akan mengatakan bahwa mereka adalah orang Indonesia. Tetapi jika demikian, aku hanya dapat menemukan jarum di tumpukan jerami di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Berbicara tentang ini, Isyana tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan enggan, dan bertanya kepada lelaki tua itu, apakah ada kemungkinan identitasnya telah dienkripsi dalam sistem? Dienkripsi, lelaki tua itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu dia bertanya, memang ada kasus enkripsi. Informasi yang relevan dari orang-orang dengan identitas khusus akan dienkripsi. Tetapi untuk memastikan bahwa informasi terenkripsi ini tidak akan ditemukan, sistem itu sendiri tidak dapat langsung mengambil konten yang dienkripsi. Isyana bertanya kepadanya, apa logika enkripsi umum? Orang tua itu berkata, sejauh yang saya tahu, ada dua jenis logika enkripsi. Satu adalah informasi identitasnya dihapus sepenuhnya dari sistem, dan informasi disimpan dalam sistem terisolasi lain. Di dalam, yang terakhir tidak akan memiliki koneksi apapun dengan jaringan. Artinya, informasi aslinya hanya ada di sistem yang terakhir, dan tidak ada orang di luar yang dapat menemukan petunjuk. Pria itu berkata lagi, lain ini lebih rumit, karena orang ini memiliki seperangkat informasi identitas asli. Tetapi informasi ini telah dienkripsi dalam sistem, dan itu telah menjadi identitas satu arah sampai batas tertentu. Isyana bertanya, apa artinya satu arah? Lelaki tua itu menjelaskan, sekali jalan berarti KTP, paspor, SIM, bahkan buklet pendaftaran rumah tangga, akta nikah dan dokumen KTP lainnya semuanya asli, dan nomor KTP juga asli. Tetapi jika ada orang di sistem ingin saya tidak dapat menemukan informasinya dengan query fuzzy. Misalnya, jika saya ingin memeriksa siapa yang bernama Tama di seluruh negeri, informasinya tidak akan muncul dalam hasil yang dikembalikan oleh sistem. Informasi tentang orang Renza akan tidak memasukkan dia ke dalam hasil. Bahkan jika kita mengeluarkan informasi ratusan juta pria di seluruh negeri, tidak akan ada dia di dalamnya. Jika kamu ingin memeriksa informasinya, ada dua syarat. Pertama-tama, kamu harus mengetahui namanya dan nomor ID akuratnya. Dan hanya jika kedua informasi ini benar-benar asli, kamu dapat mengetahui informasinya. Karena sepertinya, kamu benar-benar perlu menggunakan sistem ini untuk menemukan seseorang di tengah kerumunan besar. Kamu tidak dapat mengetahui nomor ID-nya. Jika kamu mengetahui nomor ID-nya, berarti kamu telah menguasainya. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menggunakan sistem ini untuk menyebarkan jaring. Isyana menghela nafas. Dengan cara ini, metode enkripsi ini masih sangat pintar, dan orang yang tidak mengenalnya dengan baik ada di sistem. Aku tidak dapat menemukannya, dan tidak mungkin orang yang mengenalnya datang ke departemen lagi. Periksa informasinya di sistem, bahkan jika seseorang yang mengenalnya memeriksanya, memasukkan nama dan nomor ID, hasilnya benar, dan tidak ada petunjuk. Periksa informasinya di sistem, bahkan jika seseorang yang mengenalnya memeriksanya, memasukkan nama dan nomor ID, hasilnya benar, dan tidak ada petunjuk. Ya, orang tua itu mengangguk dan berkata, beberapa orang dengan identitas yang sangat khusus akan menggunakan metode ini untuk bersembunyi, sehingga seseorang dapat benar-benar bersembunyi di kota. Semuanya benar, tetapi semuanya membuat semua orang tidak ada cara untuk memverifikasi motif tersembunyinya. Berbicara, lelaki tua itu berkata lagi, orang seperti itu,
Menggunakan identitasnya sendiri, tidak hanya tidak perlu khawatir ketahuan oleh orang lain, tetapi juga hidupnya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Karena selain yang saya katakan tadi, informasinya hanya bisa diketahui dari nama dan nomor KTP-nya. Semua KTP-nya sebenarnya saluran penyelidikan satu arah. Misalnya, kalau ada polisi yang memeriksa KTP-nya di jalan, selama polisi menggunakan alat itu untuk membaca KTP-nya, semua informasinya bisa ditanyakan di sistem, sehingga polisi tidak menemukan kejanggalan. Jika dia memiliki nama dan KTP yang benar, dia dapat check-in dengan lancar dengan KTP. Jika dia ingin pergi ke luar negeri, maka gunakan nama dan nomor paspornya untuk memesan tiket, dan kemudian dia dapat keluar dari bea cukai lancar dengan paspornya. Namun, jika ada yang ingin memeriksanya melalui informasi yang terdaftar di pesawat, tidak mungkin mengetahuinya. Jika kamu ingin mencari seseorang bernama Tama yang telah terbang di Indonesia, tetapi kamu hanya mengetahui namanya, maka informasinya tidak akan ditampilkan. Dua alis seperti pohon willow Isyana sedikit berkerumun di tengah, ekspresinya bermartabat dan khawatir. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya kepada lelaki tua itu, "Tidak masalah apakah orang yang aku cari apakah tipe pertama atau tipe kedua kontak? Dapatkah kamu mengetahui informasi tersembunyi ini?" Mendengar pertanyaan Isyana, pria tua itu mengatupkan bibirnya dan menghela nafas. "Nona, sebenarnya ada logika mendasar yang sangat menyusahkan di balik masalah ini." Isyana berkata, "Katakan." Pria tua itu berkata, "Apakah itu tipe pertama atau tipe kedua?" Jumlah orang yang disembunyikan tidak sedikit. Beberapa talenta khusus, pakar militer, personel intelijen, dan personel dinas rahasia memiliki identitas mereka dienkripsi, dan jumlah total orang di negara ini puluhan ribu. Berbicara tentang sekarang, lelaki tua itu mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi, "Tetapi masalahnya adalah meskipun kedua jenis orang tersembunyi ini memiliki database, sebagian besar orang yang dapat mengakses database ini melakukannya tidak memiliki otoritas tertinggi dari database ini, orang, dan informasi orang lain. Saya tidak hanya tidak memiliki hak untuk membaca, tetapi saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalamnya. Sebaliknya, bahkan jika kamu memiliki izin yang relevan dengan database ini, kamu tidak dapat mengetahui bahwa saya bersembunyi di database ini orang-orang di sini. Kami berdua terisolasi satu sama lain. Lagi pula, ada banyak cabang di sini, masing-masing dengan level dan izin yang berbeda. Misalnya, intelijen departemen, pemimpin puncaknya, memiliki hak untuk membaca semua informasi-informasi yang disembunyikan oleh departemen, tetapi saya tidak memiliki hak untuk mengakses situasi departemen lain." Isyana berpikir sejenak, dan bertanya, "Pasti ada seseorang yang memiliki wewenang untuk mengakses seluruh database kan?" Pria tua itu tersenyum canggung, "Nona, hanya ada sedikit orang yang memiliki otoritas. Sangat sedikit. Kamu dapat menghitungnya dengan satu tangan, dan sama sekali tidak mungkin orang-orang ini membocorkan informasi kepada siapapun yang tidak memiliki izin, jadi saya tidak dapat melewati jalan ini saat ini." "Aku mengerti." Isyana mengangguk, sudah tidak mungkin untuk mengetahui bahwa tidak mungkin memulai dari otoritas akses dari basis data. Jadi, setelah berpikir lama, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, jika informasi identitas seseorang tidak disembunyikan sejak lahir, dapatkah informasinya sebelum disembunyikan ditemukan?" Orang tua itu menjawab, "Jika itu adalah tipe pertama di mana semua informasi disembunyikan, sehingga orang ini sepertinya tidak pernah muncul di dunia ini, maka informasi kelahirannya juga akan terhapus. Jika yang kedua tipe, kita harus itu tergantung pada bagaimana orang yang menyembunyikan informasinya beroperasi. Beberapa orang mungkin menghapus semuanya untuk tujuan tertentu,
Tetapi jika beberapa orang ingin menciptakan ilusi bahwa keberadaan orang ini tidak diketahui, mereka tidak akan menghapus informasi sebelumnya. Karena informasi ini harus dipublikasikan untuk menanggapi pertanyaan dari orang-orang yang berkepentingan, informasi sebelum usia 22 tahun tidak akan dihapus, hanya akan menambahkan orang hilang atau label mati ke filenya, dan informasi tersebut tidak akan dienkripsi. Bahkan petugas polisi biasa dengan otoritas terendah dapat dengan mudah mengetahui siapa dia sebelum dia informasi file. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.